Kalau ditanya apakah upgrade iPhone 17 Pro ini kerasa banget buat gue, jawabannya yes, yes, dan yes. Surprisingly bukan cuma soal kamera atau kencengnya kayak gimana, tapi berkat kehadiran iPhone 17 Pro, gue merasa Apple itu berhasil ngasih feel iPhone baru yang benar-benar fresh banget. Sebagai orang yang udah pakai produk Apple, khususnya iPhone, lebih dari 10 tahun, gue tuh ngerasa udah cukup hatam gitu ya, udah cukup apal dengan pattern Apple. Dia tuh tiap tahun upgrade iPhone baru, tapi feel-nya tuh sering familiar, sering mirip-mirip. Ya pokoknya bedanya tuh tipis-tipis lah. iPhone terakhir yang gue pakai cukup lama itu iPhone 14, itu sekitar 3 tahun. Kemudian gue sempat beralih ke iPhone 15 Plus, itu kayak nggak nyampe setahun sih sebenarnya. Dan setelah sekitar setengah tahun pakai iPhone 17 Pro untuk daily use, gue baru sadar kalau gue kayak baru excited lagi pakai iPhone yang benar-benar serba fresh kayak gini. Dan pastinya yang pertama banget akan gue komentarin pastinya soal desain. Jujur awal lihat bocoran iPhone 17 Pro, dulu gue termasuk yang bingung sendiri sih sama desain kamera belakangnya. Karena emang beda banget. Tapi setelah dipakai langsung beberapa bulan, justru itu yang sekarang jadi bagian favorit gue. Plato kamera belakangnya itu distinktif banget. Dari jauh orang tuh bisa langsung tahu kalau ini tuh iPhone terbaru. Dan yang gue suka juga, desain ini tuh pokoknya fresh setelah bertahun-tahun disuguhin model kamera boba yang makin lama emang ya bisa dibilang boring kali ya. Terakhir gue merasa Apple benar-benar ngasih penyegaran desain kamera mungkin sejak era iPhone X kali ya. Sekarang bentuknya jauh lebih bold, lebih modern, tapi tetap minimalis khas Apple. Dan anehnya, walau awalnya tuh gue sempet ragu konsep two-tone color di belakang kayak gini, tapi lama-lama malah jadi suka sendiri. Kesannya kayak clean gitu. Gue pakai warna silver, yang mungkin buat sebagian orang tuh kerasa plain, tapi justru itu yang bikin versatile dan stylish. Mau dipakai dengan outfit apa aja nyambung, mau dipasang case warna apa juga masuk. Walau ya agak sedih juga sih karena gue tuh tipe orang yang selalu pakai case. Padahal warna silvernya tuh cantik banget, tapi karena sayang ujung-ujungnya tetap diproteksi juga. Yang ada malah makin sayang terus sih. Dan jujur aja hal yang belum kesampaian gue lakuin adalah menghiasi belakang kamera ini pakai stiker-stiker lucu ala cewek Pinterest gitu loh. Nanti next kali ya. Move on ke bagian layar, menurut gue soal layar tuh lumayan underrated ya. Setelah hampir 1 tahun pakai iPhone 15 Plus, balik ke ukuran Pro yang lebih compact, rasanya jauh lebih pas di tangan gue yang kecil. Tetap nyaman buat nonton, buat ngedit, buat scrolling, tapi sekarang jauh lebih gampang dipakai satu tangan. Ini juga pertama kalinya gue memutuskan pakai model Pro saking penasarannya. Padahal biasanya gue termasuk pengguna yang base. Masuk tas kecil ini juga enak banget, digenggam lama juga nggak bikin pegel. Layarnya pakai Super Retina XDR OLED dengan peningkatan brightness sampai 3000 nits. Refresh rate promotionnya juga bikin semuanya jadi lebih mulus. Mungkin kalau belum pernah pakai 120 Hz bakal biasa aja ya, tapi pas kalian scrolling di layar misalnya yang 60 Hz itu bakal kerasa patah-patah sih, jadi upgrade-nya tuh lumayan banget. Buat daily use seperti chatting, balas email, buka sosmed, semuanya terasa ringan dan cepet banget. Gue tahu banyak orang kecewa karena iPhone 17 Pro itu tuh sekarang pakai unibody aluminium bukan titanium lagi. Tapi jujur setelah dipakai sehari-hari, gue nggak merasa ini downgrade yang besar gitu loh, malah feel-nya tetap premium. Dan karena finishingnya bagus, overall tetap kerasa mahal waktu digenggam. Bobotnya juga kerasa lebih nyaman untuk pemakaian lama, sekitar 206 gram. Apple juga masih berhasil bikin build quality-nya tuh kerasa solid banget. Jadi buat gue pribadi, aluminium di sini nggak jelek amat kok. Sekarang juga untuk bagian layar udah dilindungin oleh ceramic shield tuh. Banyak orang jadi pede nggak pakai screen protector karena Apple ngeklaimnya ketahanan scratch resistance-nya tuh sampai 3 kali lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Bagian belakang bodinya juga udah pakai ceramic shield tuh. Kalau jatuh ringan sih harusnya cukup kuat ya, walau tetap aja gue sih nggak cukup berani buat ngetes secara langsung atau ngetes sengaja gitu loh. Karena pada akhirnya gue tetap pakai case. Balik lagi karena faktor sayang sih. Kalau ada alasan kenapa gue selalu balik ke iPhone, sebenarnya jawabannya adalah karena kameranya sih. Bukan karena paling heboh spesifikasinya, tapi karena hasilnya tuh konsisten. Foto iPhone itu jarang neko-neko guys. Warnanya natural, nggak terlalu fake, dan yang paling gue suka kameranya simple. Tinggal buka, arahin, cekrek foto.
Gak banyak setting aneh-aneh yang bikin ribet. Untuk video seperti biasa, Apple masih jadi salah satu yang paling aman. Hasilnya stabil, halus, warna kulit juga enak dilihat, gak diubah secara dramatis. Sekarang zoom sampai 8 kali juga lebih usable. Portrait sampai 4 kali bikin hasil foto orang jauh lebih flattering tanpa harus terlalu dekat ke subjek. Sebagai wartawan yang kadang-kadang masih suka ke lapangan untuk liputan, kamera iPhone 17 Pro itu sangat-sangat kepake, apalagi zoomnya itu. Ada kalanya duduk tuh nggak bisa di depan terus, tapi ternyata tetap aman untuk foto narasumber di panggung, atau mungkin foto acara keseluruhan, atau sekedar foto materi presentasi produk. Gue juga lumayan sering pakai video portrait, hasilnya jauh lebih bagus dibanding generasi sebelumnya. Jadi variasi kontennya tuh kerasa lebih banyak. Ini dia bagian favorit gue, center stage. Ini tuh bikin gue jadi lebih suka selfie atau mungkin ngerekam video pakai posisi landscape. Entah kenapa tuh jadi lebih fresh, feel-nya beda, terus framingnya juga jadi nggak boring. Walau ya kelemahan klasik Apple masih ada nih, flare saat malam hari. Kalau kena pantulan lampu atau cahaya tertentu, flare-nya masih kadang muncul. Jadi emang belum sempurna-sempurna amat juga. Ngomong-ngomong soal kamera, gue agak mixed feeling sama tombol kamera kontrol. Kadang inget, kadang enggak. Kalau lagi inget, gue akan sengaja pakai untuk buka kamera dan jadiin shutter. Paling enak sih dijadiin shutter dalam posisi landscape atau pas lagi selfie rame-rame. Tapi kalau dipakai untuk ngubah settingan kamera, jarang banget karena muscle memory gue tetap nyentuh layar buat ganti settingnya. Mungkin hal ini menjadi salah satu peningkatan yang paling berasa buat gue. Dulu nih gue tipe pengguna yang pasti ngecas tiap malam, bahkan kadang sore udah mulai cari charger. Tapi kalau sekarang dengan pemakaian cukup heavy kayak buat social media, kamera, email, chat, scrolling, atau bahkan kadang suka ngedit video ringan, baterainya masih bisa tahan sampai malam dengan sisa yang cukup aman. Kadang malah baru gue cas besok paginya atau siangnya. Selama ini gue pakai battery charge limit itu di 95% buat ngurangin penuaan chemical lithium ionnya gitu loh. Jadi lumayan lega karena walau nggak diisi full 100%, sebenarnya dayanya tuh tetap awet buat seharian. iPhone 17 Pro pakai chip A19 Pro yang performanya jauh lebih kenceng dibanding generasi sebelumnya. Udah pasti ya. Kalau bahas performa, tentunya gue nggak akan bahas dari sisi gamer hardcore sih atau benchmark hunter gitu ya, karena lagi-lagi gue ini daily use banget. Jadi sebenarnya secara sehari-hari gue main game tuh seringnya ringan-ringan aja. Kalau buat aktivitas sehari-hari sih gue nggak ada masalah sama sekali. Semuanya terasa instan. Mau multitasking, edit video ringan, buka banyak aplikasi, semuanya tuh aman sentosa. Game ringan jelas lancar ya, dan game berat seperti PUBG itu juga masih kuat, rata kanan semua tanpa drama berarti. Tapi seperti biasa sih guys, kekuatan iPhone itu bukan cuma di benchmark, tapi soal optimisasi. Mau foto, buka kamera serba sat-set, pindah dari TikTok ke kamera, ke CapCut, ke Safari, itu tuh semuanya mulus. Ini salah satu momen dimana performa tinggi tuh jadi kayak invisible gitu loh. Lo nggak mikirin, wah chipsetnya kenceng, tapi lebih ke, kok semuanya enteng ya? Tapi pada intinya sih upgrade performa di iPhone sekarang tuh bukan lagi tentang game jadi lebih lancar gitu ya. Tapi soal iPhone ini makin jarang bikin lo mikir soal performa karena semuanya responsif, stabil, dan konsisten. Gue tuh selalu appreciate fitur-fitur AI baru yang hadir di banyak smartphone yang baru juga. Walaupun ya gue bakal end up pakai fitur-fitur AI itu sesuai kebutuhan gue sih sebenarnya. Masih banyak yang harus ditingkatin dan bisa dieksplor lagi dari Apple Intelligence karena pesaingnya udah banyak dan semuanya nggak kalah lebih pintar. Yang paling sering gue pakai paling ya writing tools di aplikasi Notes. Kadang membantu buat merapikan tulisan cepet, rewrite caption, atau sekedar bikin tone tulisan lebih formal sebelum kirim email.
Kalau lagi iseng, ya sesekali otak-atik foto paling di dalam playground atau bikin ke dalam format animasi atau Genmoji. Jadi intinya setelah pemakaian setengah tahun, gue merasa iPhone 17 Pro ini bukan sekedar iPhone yang serba cepat aja, tapi akhirnya iPhone kerasa kayak punya identitas baru lagi. Desainnya beda, ukurannya nyaman, kameranya makin mateng, baterainya bikin tenang, dan pengalaman pakainya terasa lebih polished. Dan buat gue yang udah bertahun-tahun pakai iPhone, ini cukup penting. Karena di tengah upgrade smartphone yang makin kerasa repetitif tiap tahunnya, iPhone 17 Pro justru berhasil bikin gue kembali excited pegang iPhone setiap hari. Jadi gimana guys menurut kalian? Kalau misalnya kita hitung-hitung nih ya, 4 bulan dari sekarang itu kemungkinan besar bakal ada iPhone generasi terbaru. Nah kalian tuh bakal sabar nungguin dia keluar atau tertarik nih upgrade ke iPhone 17 Pro. Segitu dulu review hari ini. Jangan lupa subscribe terus Yuzon Tech dan Yuzon Indonesia. Komen dan like video ini ke seluruh dunia. Bye-bye!